Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Madahlia Kusuma dengan NIM 20105011114. Di sini saya akan melakukan praktikum statistika yang mana yang berjudul yaitu dengan uji ANOVA dan uji Kruskal-Wallis. Apakah yang dinamakan uji ANOVA tersebut? Yaitu uji parametrik yang asumsinya harus terpenuhi, sedangkan uji Kruskal-Wallis yaitu uji yang apabila asumsi parametriknya tidak memenuhi syarat, yaitu tidak terdistribusi normal. Dan di sini yaitu uji ANOVA, yaitu uji yang lebih dari 3 variabel sampai 5 variabel. Langsung saja di sini ada kasus yang diberikan oleh dosen, yaitu seorang peneliti melakukan sebuah penelitian mengenai aktivitas antiagin ekstrak etanol herba alfalfa atau EEHA melalui penghambatan enzim hyaluronidase. Berikut data penelitian yang tersaji pada tabel di bawah ini. Dan di sini ada pertanyaan, yaitu berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah ada perbedaan antara konsentrasi EEHA terhadap penghambatan enzim hyaluronidase? Langsung saja di sini kita melakukan uji ANOVA dan uji Kruskal-Wallis menggunakan SPSS 2020. Yang pertama yaitu masuk ke variabel view. Di sini variabel view ada kolom name. Name-nya kita isi dengan EEHA1 atau diberikan kode sampai dengan EEHA5. Di sini desimalnya kita ganti 2 karena apa? Karena di belakang koma pada tabel tersebut ada 2 angka. Sedangkan labelnya kita tulis dengan detail, yaitu EEHA 250, EEHA 500, EEHA 750, EEHA 1000 dan EEHA 1250. Di sini langsung ke measure-nya kita ganti scale semua. Langsung masuk ke data view. Di sini ada data pada kasus yang diberikan tadi, yaitu 12,35 sampai 22,87. Di sini kita akan menguji apakah data terdistribusi normal dengan Shapiro wheel. Dan setelah itu kita klik analyze, klik descriptive statistic, dan klik explore. Di sini akan muncul seperti ini. Semua datanya kita masukkan ke dependent list. Setelah itu, di sini kita klik plot. Plot di sini kita box plotnya kita ganti none. Deskriptifnya kita kosongkan dan normality plusnya kita centang. Setelah itu kita continue dan OK. Dan setelah kita lakukan uji tadi, muncullah hasil seperti ini. Di sini kita lihat signifikasinya. Apabila signifikasi lebih dari 0,05 maka data terdistribusi normal. Apabila kurang dari 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. Seperti ini EEHA 250, signifikasinya yaitu 0,025. Lebih dari 0,05 maka data di sini terdistribusi normal. Dan EEHA 500 di sini signifikasinya ada 0,976 maka data terdistribusi normal. Dan EEHA 750 signifikasinya 0,620 maka data terdistribusi normal. Dan EEHA 1000 di sini signifikasinya ada 0,833 maka data terdistribusi normal.
dan yang terakhir yaitu EEHA 1250 dan signifikasinya di sini 0,005, maka data tidak terdistribusi normal. Setelah kita mengecek dengan uji Shapiro-Wilk, maka kita di sini akan mengecek dengan uji homogenitas. Di sini langsung saja kita masuk ke variable view. Dengan name-nya kita berikan di sini yang pertama yaitu kelompok dan yang kolom kedua yaitu kadar enzim. Di sini kelompok kita desimalnya kita nolkan karena apa? Kita di sini hanya membutuhkan coding saja. Di sini valuesnya kita berikan kode. Di sini valuenya 1 misalkan 1 EEHA 250 sampai dengan 5 yaitu EEHA 1250. Setelah itu kita measure-nya kita ganti scale. Kadar enzimnya di sini kita desimalkan menjadi 2. Sedangkan measure-nya kita ganti scale. Langsung masuk ke data view. Pada data view di sini ada 2 kolom yaitu antara kelompok dan kadar enzim. Di sini kelompoknya kita berikan coding tadi yaitu 1 sampai 5. Dan setelah itu data pada kasus tabel tersebut kita pindahkan ke kadar enzimnya. Setelah kita tuliskan data sampai 50, di sini kita langsung masuk ke langkah-langkahnya yaitu klik analyze, klik descriptive statistic, masuk ke explore. Muncul seperti ini. Di sini kelompoknya kita pindahkan ke factor list, sedangkan kadar enzimnya kita pindahkan ke dependent list. Dan setelah itu kita klik statistik. Di sini deskriptifnya kita continue. Plots-nya di sini kita gantikan dengan box plots-nya no. Di sini spread vs level with level test-nya kita ganti power estimation. Deskriptifnya kita kosongkan. Setelah itu kita continue dan oke. Setelah itu kita lihat hasil dari homogenitasnya. Di sini kita lihat signifikasinya dari based on median and with edges DF, yaitu signifikasinya ada 0,015. Di sini tidak homogen sehingga bisa dikatakan pada kasus ini yaitu tidak bisa menggunakan uji ANOVA karena uji ANOVA di sini uji parametrik. Sehingga kita menggunakan uji Kruskal-Wallis, yaitu uji alternatif apakah uji ANOVA ini tidak dapat digunakan atau pada kasus di sini tidak terdistribusi dengan normal. Dan pada kasus di sini tidak terdistribusi normal sehingga kita tidak dapat menggunakan uji ANOVA dan kita menggunakan alternatif yang lain yaitu uji Kruskal-Wallis. Apakah uji Kruskal-Wallis tersebut? Yaitu uji yang digunakan apabila asumsi parametrik pada ANOVA tidak memenuhi syarat parametrik karena uji ini termasuk uji non-parametrik. Selanjutnya di sini kita akan melakukan langkah yang terakhir yaitu kita masuk ke variable view. Di sini sama dengan data yang homogenitas tadi, langsung masuk ke data view. Di sini kita akan mengecek dengan Kruskal-Wallis, yaitu klik analyze, pilih non parametric test. Di sini legacy dialog dengan cara klik dan pilih dengan k-independent sample. Setelah itu pada kelompok di sini kita pindahkan ke grouping variable dan kadar enzimnya kita pindahkan ke test variable list. Setelah itu test type-nya kita pilih Kruskal-Wallis. Group variabelnya kita pilih minimumnya
Dan di sini kita maksimumnya pilih dengan 5 karena di data tadi kita tuliskan sampai 5 dan setelah itu continue. Backspace-nya kita tetapkan seperti ini saja. Setelah itu continue dan klik OK. Dan di sini kita bisa lihat pada hasil statistik asymptotic-nya yaitu 0,000. Di sini cara membaca output pada uji Kruskal-Wallis ini yaitu jika signifikasi kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikasi antara konsentrasi EEHA terhadap penghambatan enzim hyaluronidase. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa pada kasus tadi terdapat perbedaan antara konsentrasi EEHA terhadap penghambatan enzim hyaluronidase. Jadi di sini semua data ini terdapat perbedaan yang signifikasi. Dan di sini kita bisa menjawab bahwa berdasarkan hasil penelitian tersebut apakah ada perbedaan antara konsentrasi EEHA terhadap penghambatan enzim hyaluronidase, yaitu jawabannya ada perubahan pada signifikasinya. Terima kasih video praktik dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.